pencabutan pagar laut itu adalah simbol terpisahnya antara kekuatan lama dengan kekuatan baru. Saya pikir itu kan narasi yang muncul dari yang selalu muncul dari Menteri KKP kan. Termasuk juga dari pihak ATR BPN, Pak, Nah, juga menyiarkan. Kita harus ingat bahwa ini dia takut kesalahannya terbongkar, maka dia mencari win-win. Karena ini kesalahan mereka. Nah, itu hati-hati Pak Prabowo mendengarkan bawahan itu, karena bawahan ini ingin menyelamatkan. Karena saya yakin oligarki juga ngancam. Gua buka yang selama ini lu terima dari gua. Kan kira-kira begitu. Nah, kita harus ingat Menteri KKP itu bendahara tim suksesnya Jokowi 2014. Dan kita tahu itu oligarki di bawah koordinasi dia. Jadi ini saling tahu gitu loh. Jadi Pak Prabowo sekarang saya terbuka menyatakan Pak Prabowo hati-hati dengan Menteri Jokowi, Menteri oligarki di dalam kabinet Prabowo. Karena itu bisa menjadi kendala bagi Pak Prabowo untuk melakukan pembersihan. Satu institusi yang besar yang bernama KKP yang mengurus laut itu tidak berfungsi, mohon maaf. Ada Dirjen Ruang Laut PRL, ada Dirjen PDSKP. Di mana selama ini, Pak? Tadi Bapak menyampaikan ketika Pak Ketua sampaikan, sudah menemukan belum siapa dalang di balik pembangunan pagar laut? Bapak menyampaikan belum. Benar ya Pak? Belum. Aneh Pak. Jujur terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini susah. Dan kalau hari ini pun KKP menyampaikan belum menemukan siapa dalangnya, terus terang sebagai wakil rakyat kami juga heran juga Pak. Bukankah KKP punya semua sarana yang ada? Jawab kepada kami secara jujur Pak, apa masalahnya gitu? Apakah kurang anggaran untuk pengawasan? Saya memberikan catatan kritis untuk urusan kelautan ini. Di Dirjen PRL belum melakukan fungsi-fungsi itu secara lebih luas gitu. Jadi ketika Pak Menteri menyampaikan mengejar PNBP 12 triliun, saya menyampaikan berarti Pak Menteri ini orientasinya masih untuk mengejar PNBP di sektor perikanan. Tapi di satu sisi fungsi untuk menjaga kedaulatan laut kita belumlah dijalankan. Oleh karena itu ke depan harus seimbang, menjaga potensi perikanan kita dan menjaga kedaulatan laut kita dalam pemanfaatan ruang laut ini juga harus bisa dilakukan. Terakhir Pak, saya tadi agak kecewa dengan pernyataan Pak Sekjen. Hati-hati, Pak Sekjen menyampaikan bahwa kami hati-hati dalam mengawasi siapa mereka yang telah membangun pagar laut. Ini kok hati-hati untuk siapa sih Pak? Bukankah dalam temuan saya Pak, saya pada saat reses kemarin ada keluhan pada nelayan kita Ibu Ketua, itu nelayan untuk bangun satu keramba saja, keramba di laut ya, keramba, mau keramba tancap atau keramba apung, itu sudah dikejar-kejar harus bayar PNBP. Nah ini sudah 30 km dibangun, harus hati-hati. Waduh, kita ini kok pro oligarki banget gitu loh. Saya harus sampaikan di sini. Pernyataan tentang Prabowo yang disebut-sebut ingin pukul mundur oligarki dari politik bisa jadi mencerminkan langkahnya untuk menunjukkan komitmennya terhadap perubahan dalam sistem politik Indonesia. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami. Saudara-saudara sekalian, tantangan, rintangan, hambatan, dan ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di tengah
dinamika, dan pergolatan dunia tidak ringan. Saudara-saudara sekalian, kita faham, kita mengerti bahwa karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beragam. Kita memiliki luas wilayah daratan dan lautan yang sangat besar. Kita memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Kita mengerti bahwa sumber alam ini terdiri dari sumber-sumber alam yang sangat penting untuk kehidupan manusia di abad ke-21 dan seterusnya. Namun, di tengah segala karunia tersebut, di tengah segala kelebihan yang kita miliki, yang memang membuat kita harus menghadapi masa depan dengan optimis, tetapi kita pun harus berani untuk melihat hambatan, tantangan, rintangan, ancaman, dan kesulitan yang ada di hadapan kita. Saya selalu mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya sejarah kita adalah sejarah dengan penuh kepahlawanan, penuh pengorbanan, penuh keberanian. Tidak hanya pemimpin-pemimpin, tapi keberanian rakyat kita menghadapi segala tantangan, bahkan invasi-invasi dari bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, kita faham dan kita mengerti bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah. Kemerdekaan kita dapat dengan pengorbanan yang sangat besar. Saudara-saudara sekalian, dan kita harus faham dan ingat selalu, pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan dari rakyat kita yang paling miskin. Wong cilik yang berjuang, yang memberi makan kepada pejuang-pejuang. Janganlah kita lupa, waktu kita perang kemerdekaan, kita tidak punya anggaran, kita tidak punya APBN, pasukan kita tidak digaji. Siapa yang memberi makan kepada kita? Yang beri makan adalah para petani di desa-desa. Yang beri makan adalah para nelayan. Yang beri makan adalah para pekerja. Terus-menerus mereka yang mendirikan Republik Indonesia. Para pengamat ekonomi dan politik mungkin melihat ini sebagai sinyal untuk mendekonstruksi dominasi kelompok-kelompok elit yang selama ini dianggap sebagai salah satu faktor utama yang menghambat terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan adil. Secara bersama-sama, kami atas perintah Presiden Republik Indonesia melalui Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan untuk membuka pagar-pagar terutama yang berkaitan dengan akses keluar masuk nelayan yang ada di sekitaran Tanjung Pasir. Demikian. Pencabutan pagar laut itu adalah simbol terpisahnya antara kekuatan lama dengan kekuatan baru. Semacam kayak simbol pihak-pihak yang dikaitkan dengan pemerintahan lama dengan pemerintahan baru. Iya, tapi tunggu dulu. Meskipun sudah dibongkar, Ya, sudah 11 kilo, Ya. ya kan? Tapi orang-orang di balik itu siapa kira-kira? kan sudah mulai kelihatan, Ya, mulai sudah ketahuan. Yang disangkal-sangkal di awal, tetapi jelek ketek kan nantinya. Ternyata memang ada perusahaan yang nggak jauh-jauh dari yang diduga di awal-awal. Ya, kita sebut aja lah. Ya, kan ada perusahaan dua intan itu kan. Ya. Dua intan yang kemudian Intan Agung Makmur dan satunya lagi Intan gitu. Yang dua-duanya adalah anak perusahaan dari Agung. Negara ini betul-betul sudah dikuasai oligarki. Oligarki sudah membeli partai politik. Oligarki sudah membeli aparat hukum. Oligarki sudah memegang semuanya dari semua.
bahkan oligarki yang menentukan siapa yang bisa jadi presiden. Ini sudah sangat berbahaya. Dan oligarki ini sekarang repotnya adalah karena dia sudah masuk kepada hal yang sangat prinsip, mengambil tanah rakyat, mengambil tanah negara dengan cara mereka. Ini sudah sangat bahaya. Nah, jadi saya bilang kalau ini kita nggak buka, negara ini akan bubar. Jadi itulah kenapa semangat saya sangat tinggi. Kalau Mas Abraham lihat bagaimana saya teriak di atas bambu di tengah laut, itu betul-betul emosi saya. Emosi saya dalam hati saya, ya Allah, apakah Allah mengutus saya untuk membuka semua ini untuk menyelamatkan negeriku? Itu yang ada di kepala. Udah sampai di titik itu, nggak ada kepentingan pribadi. Nah, resikonya apapun. Kalau umpamanya Presiden Prabowo tidak memihak untuk perbaikan ini, mungkin saya udah habis. Tapi saya percaya Pak Prabowo, karena saya baca bukunya semua, Pak Prabowo saya baca semua bahwa prinsipnya kan beliau begini. Negara ini paradoks karena negara kaya, rakyat miskin. Untuk menyelesaikan ini maka hanya dua cara. Satu, ekonomi yang dikuasai oleh oligarki atau harus kembalikan rakyat. Politik yang sudah dikuasai oligarki juga harus dikembalikan kepada rakyat. Nah, itu yang saya bantu Prabowo bahwa kita buka semua ini sehingga dua, keinginan Pak Prabowo itu bisa terjadi. Dan alhamdulillah kelihatannya ada kemajuan tiap hari walaupun kesabaran publik, saya selalu diingatkan orang, Prabowo nggak mungkin lepas dari oligarki. Saya bilang insya Allah bisa. Kenapa? Karena saya tahu bapaknya itu sosialis, Sumitrojo Hadikusumo. Saya tahu pemikirannya dia sosialis, bukan bukan kapitalis. Nah, karena saya tahu lambannya, maka ini saya punya keyakinan bahwa dia akan melaksanakan apa yang terjadi, menyelesaikan ketimpangan yang terjadi. Iya, semua kementerian tidak perlu takut melawan oligarki karena kita DPR sebagai wakil rakyat, kementerian juga menjalankan tugasnya juga untuk melaksanakan untuk kepentingan rakyat juga gitu. Jadi saya rasa nggak perlu, tanpa harus dikasih tahu, kita juga menekankan supaya kementerian tidak perlu takut dengan oligarki karena kami dari DPR ada di belakang kementerian. Namun demikian, tidak sedikit yang juga skeptis dengan apakah pernyataan ini akan terwujud dalam kebijakan nyata atau sekadar retorika politik. Meskipun Prabowo dikenal memiliki koneksi kuat dengan berbagai kalangan elit, termasuk pengusaha dan tokoh politik besar, pengamat menilai bahwa langkah ini jika benar-benar diimplementasikan, akan membutuhkan dukungan kuat dari berbagai pihak, baik itu di dalam pemerintahan maupun dari masyarakat luas. Menurut saya, ini pandangan saya juga kan nggak pernah ngobrol sama Pak Prabowo ya. Jadi artinya kalau saya lihat yang sesuai judul acara ini, yang pagar laut ini, sebetulnya sinyal Pak Prabowo ingin memukul mundur lagi bahwa oligarki yang sekarang sudah terlibat jauh ke politik untuk mundur ke belakang. Politik bukan ruang kamu. Ini pagar laut ini simbol pemisahan, ya menurut saya ini juga pertaruhan dari seorang Prabowo Subianto. Apakah dia itu betul-betul pemimpin yang ingin menegakkan kedaulatan? Apakah dia itu pemimpin yang masih mau berkompromi dengan oligarki? Ya itu nanti akan diuji. Kalau nanti penyelesaian kasus pagar laut itu tidak sesuai dengan harapan rakyat, ya gitu-gitu saja, tidak menyentuh dalangnya siapa, hanya mengorbankan para pekerja di lapangan, ya mungkin publik akan melihat ya Pak Prabowo kok ya tidak terlalu beda dengan pemimpin sebelumnya. Dan tentu saja saya tidak berharap seperti itu. Jadi Pak Prabowo harus betul-betul tegas, harus berani menindak jajarannya yang balelo. Ya perintah presiden itu tidak boleh diabaikan oleh aparatnya. Kalau diabaikan dengan rupa-rupa alasan, dengan mengulur-ulur waktu, ya
marwah seorang presiden itu kan perlu ditanyakan juga.